Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sama Fadila Sadena dengan NIM 121240206. Di sini saya akan mempresentasikan penyelesaian dari beberapa soal termodinamika yang bersumber dari buku Chemical Engineering Thermodynamics edisi ke-8. Nah, di sini kita akan membahas soal example 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, dan 5.9. Langsung saja kita mulai ke example 5.2. Nah, ini soalnya. Dari contoh soal 5.2 ini menunjukkan penurunan persamaan termodinamika untuk proses isentropik gas ideal dengan kapasitas scalar konstan. Di sini tuh diketahui keadaan fluidanya ideal gas, kemudian kapasitas scalarnya konstan, prosesnya itu reversible adiabatik atau isentropik, kemudian persamaan yang diberikan itu ini persamaan yang diberikan, kemudian hubungan yang harus dibuktikan itu dihasilkan dari aplikasi persamaan 5.10. Ini persamaan yang dihasilkan. Yang ditanya dari soal ini itu kita diminta untuk membuktikan bahwa persamaan ini itu dapat dihasilkan dari persamaan perubahan entropi gas ideal, yaitu persamaan 5.10 ini. Kemudian langkah penyelesaiannya itu yang pertama itu menerapkan kondisi isentropik nih. Yang ini menerapkan kondisi isentropik ke persamaan 5.10, dihasilkan perhitungannya segini persamaannya. Kemudian karena kapasitas scalarnya itu dianggap konstan, kita dapat mengeluarkan integralnya. Jadinya ini persamaannya. Kemudian kita dapat menyusun ulang persamaan logaritmanya menjadi persamaan seperti ini, Cp IG ln T2 per T1 sama dengan R ln P2 per P1. Ini jadinya penyusunan ulang persamaannya. Ln T2 T1 sama dengan RC per CIGP ln P2 P1. Kemudian kita gunakan hubungan Mayer untuk gas idealnya, yaitu R Cp IgP kurang C IgP per gamma sama dengan ini C IgP 1 kurang 1 per gamma sama dengan C IgP gamma kurang 1 per gamma. Nah, dari ini tuh digunakan hubungan Mayer untuk gas ideal itu dengan mendefinisikan gamanya dan kita dapat menurunkan rasio R-nya. Jadi seperti ini. Kemudian mensubstitusi kembali ke persamaan logaritma, ke persamaan awal tadi, didapatkan persamaannya segini, kemudian dieksponensialkan kedua sisi. Didapatkan persamaan akhirnya segini, dan ini hasilnya dari hasil eksponensial ini membuktikan ke persamaan awal dan membuktikan bahwa persamaan di atas itu dapat dihasilkan dari persamaan 5.10. Itu untuk example 5.2. Kemudian melanjutkan ke 5.5. Di sini di example 5.5 ini membahas proses pencampuran udara pada kondisi aliran tunak dan tekanan konstan 1 atm. Nah, ini diketahui
dari soal itu seperti ini. Ya, prosesnya itu aliran tunak, pencampuran ideal gas, kemudian tekanannya 1 atmosfer, itu konstan, kemudian gasnya itu udara, ideal gas, kapasitas kalornya 7/2R, kemudian di sini juga ada aliran masuknya ya, aliran masuk A itu 1 mol S pangkat minus 1 itu TA-nya 600 K. Untuk yang aliran masuk 2 yang B itu 2 mol S pangkat minus 1 itu TB-nya 450 K. Kemudian ada aliran keluar atau produknya itu Na ditambah Nb sama dengan 3 mol S pangkat minus 1, kemudian T-nya itu 400 K. Dan suhu lingkungannya juga 300 K. Ya, ditanya dari soal ini menanyakan 2 hal, yaitu yang pertama itu laju perpindahan kalor, kemudian juga laju pembentukan entropi. Sini penyelesaiannya. Nah, yang dari soal ini itu akan diketahui konstanta gas universalnya itu R sama dengan 8,314 J mol pangkat minus 1 K pangkat minus 1. Kemudian kapasitas kalornya segini. Nah, yang pertama itu mencari laju perpindahan kalornya. Nah, dari karena energi kinetik dan potensial diabaikan, neraca energi dapat disederhanakan menjadi persamaan berikut ini. Kemudian dengan memilih suhu referensi yang sama untuk semua entalpi, persamaan dapat disederhanakan menjadi persamaan ini. Misalnya, kemudian karena ini di substitusi ini ya, untuk persamaannya didapatkan segini, kemudian disubstitusikan ke CPIG 7/2R. Ini disubstitusikan nilainya, didapatkan Q-nya itu minus 8729,7 Joule sec S pangkat minus 1. Ini itu tandanya negatif, itu menunjukkan bahwa kalornya dilepaskan dari sistem. Kemudian ini ada pembahasan untuk jawaban soal laju pembentukan entalpi. Yang pertama itu ini untuk persamaan neraca entropi. Ini entropi ya, mohon maaf ini salah. Ini persamaan untuk neraca entropi. Kemudian asumsi C, IGP, dan P konstan itu dengan memilih suhu referensi T ref sama dengan suhu keluar T. Persamaannya itu menjadi ini. Kemudian ya, ini persamaannya sudah diturunkan dari soal ini. Kemudian dilanjutkan dengan example 5.7. Ini diketahui dari soal itu untuk fluidanya 1 mol, ini nitrogen, kemudian prosesnya itu aliran tunak, kemudian keadaan awalnya itu T1-nya 800 K,
kemudian tekanannya 50 bar, kemudian di keadaan akhir suhunya itu 300 K dan tekanannya 1133 bar. Nah, untuk suhu lingkungannya itu 300 K dan tekanan lingkungan itu 1,133 bar. Nah, ini data kapasitas kalornya ini dari tabel yang ada di buku. Kemudian dari soal ini itu ditanyakan kerja maksimum yang dapat diperoleh atau W idealnya. Nah, pertama itu dihitung ini untuk ini persamaan ini itu persamaan yang akan digunakan. Kemudian dapat diturunkan ya. Ini yang persamaan ini itu dihitung menggunakan integral CIGP dt, kemudian ya dari untuk jawaban soal ini itu akan digunakan persamaan ini. Kemudian yang pertama itu langkah yang pertama itu menghitung perubahan entalpi molarnya. Nah, ini langsung dimasukkan saja nilai-nilainya ke dalam persamaan ini. Kemudian yang kedua itu menghitung perubahan entropi molar. Ini persamaannya dimasukkan ke dalam persamaan, didapatkan hasil ini minus 29,373 Joule mol pangkat minus 1 K pangkat minus 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung suhu tekanannya. Nah, di sini itu didapatkan ya nilai akhir untuk perubahan entropinya itu ini 3019 Joule mol pangkat minus 1 Kelvin pangkat minus 1. Nah, hingga nanti yang terakhir itu langkah pengerjaan yang terakhir itu menghitung kerja idealnya. Itu mensubstitusikan nilai perubahan entalpi tadi dan perubahan entropi ke persamaan yang di awal tadi. Kemudian didapatkan hasil akhir itu minus 15,972,6 Joule mol pangkat minus 1. Oke, dilanjutkan dengan example 5.8. Oke, di sini diketahui dari soalnya itu untuk kondisi awalnya itu uap jenuh itu 100 derajat Celcius diubah ke Kelvin itu 373,15 Kelvin. Kemudian untuk kondisi akhirnya itu air cair di 0 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 273,15 Kelvin. Nah, ini untuk suhu lingkungannya itu di 0 derajat Celcius diubah ke Kelvin juga. Ini didapatkan data prosesnya dari example 5.6 itu untuk perubahan entalpinya itu minus 2676,0
kilojoule kilogram pangkat minus 1, dan didapatkan juga data prosesnya itu perubahan entropinya yaitu minus 7.554 kilojoule Kelvin pangkat minus 1 kilogram pangkat minus 1. Dan dari soal ini itu ditanyakan kerja ideal maksimum yang dapat diperoleh. Nah, ditanyakan itu ada dua, yaitu yang pertama itu panas yang dapat dilepas oleh lemari es Carnot yang digerakkan oleh W ideal beroperasi antara 0 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius. Dan pertanyaan keduanya itu apakah proses lemari es mungkin jika Q-nya itu 2000 kilojoule. Kemudian di sini jawabannya yang pertama itu mencari kerja idealnya dulu menggunakan rumusnya, kemudian dimasukkan, didapatkan nilai akhir minus 665,41 kilojoule kilogram pangkat minus 1. Kemudian kemudian yang kedua itu mencari panas yang dilepas Q-H oleh lemari es Carnot. Nah, tadi itu diketahui kerja ideal ini digunakan untuk menggerakkan lemari es Carnot. Nah, datanya itu suhu reservoir panasnya itu 200 derajat Celcius itu 473,15 Kelvin, kemudian suhu reservoir dinginnya itu 273,15 Kelvin, dan ada kerja masukan tadi yang didapatkan yaitu minus 665,41 kilojoule kilogram pangkat minus 1. Kemudian itu dari definisi koefisien kinerja lemari es Carnot itu, COP-nya itu, ini persamaannya. Nah, dari neraca energi Q-H sama dengan Q-C plus W itu, maka didapatkan persamaannya itu segini ya, hasil akhirnya. Nah, dari persamaan ini disubstitusikan nilainya, didapatkan hasil akhir Q-nya itu 1574,6 kilojoule. Kemudian untuk nilai maksimum panas yang dapat dilepas lemari es Carnot ke reservoir 200 derajat Celcius adalah 1574,6 kilojoule, karena 1574,6 kilojoule ini lebih kecil dari 2000 kilojoule, maka proses pada example 5.6 ini tidak mungkin terjadi karena lemari es itu menolak 2000 kilojoule panas. Kemudian dilanjutkan dengan example 5.9. Nah, diketahui dari soal ini itu sistemnya itu penukar kalor aliran tunak ideal gas tanpa kerja poros. Di WS-nya 0 dan tanpa perpindahan kalor ke lingkungan, Q-nya juga 0. Terus ideal gas itu 7/2R untuk kedua aliran. Syaratnya perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan. Suhu lingkungannya 300 Kelvin, aliran panasnya 1 mol, es pangkat minus 1, kemudian suhu masuknya 400 Kelvin, suhu keluarnya 350 Kelvin, atau ini yang 350 Kelvin itu kokuren atau 340 Kelvin yang berlawanan. Kemudian suhu masuk dinginnya itu 300 Kelvin, suhu keluar dinginnya itu 340 Kelvin untuk kokuren atau 360 Kelvin untuk berlawanan. Dan perubahan tekanannya itu diabaikan. Yang ditanyakan dari soal ini itu laju alir dingin untuk kasus 1 yaitu kokuren dan kasus 2 berlawanan. Yang kedua itu laju pembentukan entropi molar total untuk kedua kasus, dan yang ketiga laju kerja hilang untuk kedua kasus. Nah, yang pertama itu di soal ini akan diterapkan neraca energi. Ini neraca energi aliran tunaknya itu tadi diketahui dari soal WS-nya itu 0, Q-nya 0. Nah, ini persamaannya. Kemudian karena ini
CIGP-nya konstan, itu itu didapatkan persamaan ini. Kemudian untuk kasus yang satu itu aliran kokuren itu suhu masuknya itu 400 K dan suhu keluarnya itu 350 K. Kemudian suhu masuk dinginnya 300 K dan untuk suhu keluar dinginnya itu 340 K. Ya, ini untuk aliran panasnya juga 1 mol S pangkat minus 1. Yang pertama itu kita mencari laju alir dinginnya dulu. Nah, dari persamaan yang A tadi, persamaan A ini, yang ini, itu nanti dari persamaan ini tuh didapatkan hasil yaitu 1,25 mol S pangkat minus 1. Kemudian mencari laju pembentukan entropi molar totalnya. Nah, ini tuh dari persamaan ini, kemudian dari persamaan ini disubstitusikan nilai-nilainya, kemudian didapatkan hasil akhirnya itu 0,662 Joule Kelvin pangkat minus 1 S pangkat minus 1. Kemudian mencari laju kerja hilang, langsung dimasukkan ke persamaannya tadi. Didapatkan nilai segini. Dan untuk kasus kedua itu aliran berlawanan atau counter current flow. Untuk TH1-nya itu 400 K, TH2-nya 340 K, TC1-nya 300 K, TC2-nya 390 K. Kemudian untuk ini aliran panasnya itu 1 mol S pangkat minus 1. Kemudian dicari laju alir dinginnya, didapatkan sebesar 0,667 mol S pangkat minus 1. Kemudian dicari laju pembentukan entropinya, ini didapatkan nilai sebesar 0,247 Joule Kelvin pangkat minus 1 S1. Dan dicari yang terakhir itu laju kerja hilang, didapatkan hasil akhirnya itu 74,1 Joule S pangkat minus 1. Baik, sekian pembahasan soal dari buku Chemical Engineering Thermodynamics dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.